selesai. Kalau gitu sudah hadir Coach Iksan? Mana nih Coach Iksannya? Sudah hadirkah Coach Iksan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada. Yo, mama sedikit dip. Kan buat pembelajaran. Halo, Coach Cindy, Masya Hai Allah. Coach Iksan. Oke, sudah ada Coach Iksannya. Baik, aku serahkan kepada Coach Iksan ya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah untuk Coach Cindy. Masya Allah, luar biasa ya. Semangat, energik nih emang nih ya. Bisa membuat suasana siang hari ini tambah lebih ceria lagi nih sama Kak Cindy ya. Oke, dan juga kita ucapkan juga selamat bergabung untuk teman-teman Mitraser 12 ya yang telah hadir di Zoom kita pada siang hari ini. Ya, bagaimana kabar semuanya? Masya Allah banyak yang sudah hadir nih ya. Ada yang dari Kalimantan, dari Papua, dari Tegal, dari Kebumen, dari Bekasi, terus juga dari Seragen, dari Brebes, Masya Allah ya. Yang belum absen boleh absen dulu nih biar kita tahu dari mana saja nih yang hadir nih ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi wabarakatuh. nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Kamis tanggal 17 April 2025 kita masih dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali setelah kemarin kita libur lebaran nih ya. Nah, kita juga mengucapkan eh, Bukan banyak. Nambahnya mau diisi Pak. kita juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ya pada teman-teman Mitra SR12 nih ya. Nah, mungkin juga kemarin teman-teman juga lagi disibukkan dengan kegiatan lebaran ya. Nah, ada yang mudik, ada yang mungkin jalan-jalan sama keluarganya. Nah, ya. Nah, terus juga eh, mungkin juga kita menghabiskan tabungan kita gitu kan sehingga mungkin eh dompet kita juga kembali fitri ya nggak cuman hati aja tapi dompet kembali fitri. Nah ya mungkin sekarang minggu ini kita mulai gaspol lagi nih teman-teman ya kita gas lagi semangatnya juga kita tingkatkan lagi yuk kita sama-sama kembali lagi kembali ke aktivitas kita sebagai pembisnis di SR12 ya. Terus juga pada kesempatan siang hari ini kita sharing-sharing tentang bagaimana sih kita mengenal konsumen lebih dekat gitu kan. Pasti teman-teman sudah banyak sekali bertemu dengan orang-orang di luar sana betul ya. Nah, yang tadinya mungkin nggak kenal bisa jadi lebih kenal. Nah, yang tadinya mungkin asing ya, nggak kenal sebelumnya, tapi dengan wasilah bisnis SA12 ini bisa saling kenal, bahkan ada yang bisa menjadi mitra kita. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana secara kita bisa mengenal konsumen kita lebih dekat gitu kan, lebih paham. Jadi biar kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen kita, apa yang menjadi karakter mereka agar kita bisa menyesuaikan ya. Masih semangat teman-teman? Masih. Masih semangat semuanya nih? Boleh dong, coba tulis Masih. kata semangat ya, semangat menyala atau semangat bisa nih ya. Kita pengen tahu dulu nih teman-teman semangatnya bagaimana nih ya. Boleh tulis di Zoom chatnya nih. Semangat menyala ya. Ini ada dari Bu Khairul Maskina, dari Bu Nilafa, ya, dari Bu Emalia, dari Bu Umu Sulaima, ya. Nah, Mana nih? dari Surakarta pun juga hadir. Oke, saya juga sambil share screen materinya. Nah, sambil saya buka materinya pada siang hari ini. Nah, oke, terlihat aman, aman. Oke, baiklah teman-teman ya. Kita akan sharing pada siang hari ini tentang mengenal konsumen lebih dekat atau hmm, Sebentar Jidan, jangan marah-marah ya. Mau lagi izin kuota dulu. oh begitu. Sebentar ya. Gak bisa Jidan. Kesalahan teknis.
kelihatan. Ini macam Beda gimana hitam-hitam sih? ya. Tapi ya, kok nggak bisa sih? Iya ini rusak ya kameranya. Mana enggak ini lagi loh. Sabar, Pak. Bentar ya. Sabar, sabar, sabar. Lagi dipasang. Atau mau bom juga ya? Ya Allah. Sabar, sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Ya udah, mama lagi pesan lagi sama Mbak Ika. Itu tuh, mengenal konsumen lebih dekat tuh. Approaching. Sebentar, 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 sebentar. Belum ngisi, belum berhasil. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita masih cek dulu untuk share screen-nya supaya bisa terlihat jelas oleh teman-teman semua. Ini tuh jaringannya tuh. Oh. Oke, ya, maaf ya. Oke, ya, yang hari ini ya kita akan sharing-sharing aja nih bagaimana kita bisa mengenal konsumen. Oh, dulu sebentar. Di sharingnya adalah Oke, baiklah teman-teman. Oke, kedengaran ya suaranya ya. Oke, Tapi ini jadi baiklah. dulu ya. Di siang hari ini kita akan sharing-sharing aja tentang bagaimana kita bisa mengenal konsumen lebih dekat atau bahasa di teknik sekalinya adalah approaching ya. Nah, bagaimana nih teman-teman bisa mengenal konsumen teman-teman lebih dekat lagi nih seperti orang yang sudah kenal lebih lama lah ya. Jadi seperti orang kita bertemu dengan sahabat lama kita. Jadi ketika ketemu sama konsumen ini kita nyambung gitu. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya juga ingin izin perkenalkan diri. Nama saya Ihsan Fajri. Ya, salam kenal untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di SR12 ataupun juga belum baru ketemu di sesi hari ini gitu kan. Nah, gitu saya ucapkan ya salam kenal untuk teman-teman semuanya. Nah, saya di sini sebagai trainer SR12 University ya. Secara pengalaman saya juga lebih banyak dalam dunia selling. Saya di Astra, di Honda, ya di Toyota, terus juga ada di Finance dan lain-lainnya. Nah, saya bergabung di SR12 dari tahun 2023, tapi kenal SR12 sudah dari tahun 2017-2018. Jadi cukup mengenal SR12 bagaimana perkembangannya hingga dengan saat ini. Insya Allah luar biasa pokoknya perkembangan SR12 ya sampai dengan bisa eh, punya kantor pusat seperti kantor di SCBD gitu. Nah, dengan gudangnya, ada pabriknya sendiri, ada masjid, ada kafe dan lainnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum bisa berkunjung ke kantor SR12 ya nanti insya Allah ya semoga Allah memberikan kemudahan biar teman-teman bisa datang ke kantor SR12-nya di pusat berada di Gunung Sindur Bogor. Nah, kita intermezzo dulu nih bagaimana teman-teman dalam melakukan prospecting. Nah, sebelum masuk ke approaching ini sebelumnya adalah kita masuk ke tahap prospecting di mana kita mencari prospek baru. Nah, mungkin sebelumnya juga kita sudah membahas tentang prospecting dan recruiting. Nah, kita lanjut ke bahas masalah ke approaching. Nah, ini adalah bagaimana kita dalam alur proses penjualan nih, teman-teman. Nah, yang pertama adalah prospecting ya, kita mencari prospek baru ya, kita melakukan flyering, kita melakukan demo produk, kita melakukan bazar. Nah, kita melakukan prospecting dimanapun juga kita ketemu orang yang belum kita kenal, orang baru, kita melakukan pendekatan agar kita bisa dapat kontak handphonenya, kontak nomor WA-nya, agar kita bisa lanjut eh,
ke tahap selanjutnya ya. Nah, dalam prospecting ini ketika kita sudah bertemu dengan orangnya dan orangnya pun juga sudah welcome dan kita bisa mendapatkan nomor handphonenya dan juga kita langsung masuk ke fase selanjutnya yaitu approaching dan juga kita melakukan validasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana teknik approaching ini ya, teknik selling dari approaching ini. Nah, karena kalau misalkan kita belum berhasil dalam melakukan pendekatan approaching ini kepada calon konsumen kita, maka ini kita harus balik lagi ke mencari prospek baru gitu ya. Nah, setelah kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen kita sudah mengenal karakter konsumen kita dan kita sudah melakukan validasi ya bahwa memang konsumen kita ini dia ada kebutuhan ya terhadap produk yang kita jual. Barulah kita masuk ke probing. Probing itu adalah bagaimana kita lebih mendalam kali kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Nah, setelah itu kita harus pahami pelanggan kita, lalu juga setelah kita paham pelanggan, baru kita berikan solusi, ya, solusi dari permasalahan apa yang memang dihadapi oleh prospek kita, oleh konsumen kita. Nah, setelah itu mungkin kita mengatasi keberatan-keberatan yang terjadi pada konsumen kita. Setelah itu kita masuk ke tahap closing dan juga kita pengiriman produk dan kita after sale. Nah, terus lanjut lagi ke tahap prospecting. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan bahas tentang approaching ya, yaitu melakukan pendekatan. Approaching itu adalah proses pendekatan atau kontak yang dilakukan oleh mitra S12 kepada calon pembeli berdasarkan penemuan data atau informasi, baik itu dari telepon, dari WhatsApp, ataupun juga dari pertemuan. Memang tujuannya adalah untuk memberikan kesan yang baik kepada pelanggan saat kontak di awal. Nah, beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dalam kita melakukan approaching yaitu adalah kita harus warming up. Nah, atau mungkin ini kita pemanasan terlebih dahulu. Terus juga kita harus pahami gaya komunikasi dari konsumen kita. Nah, lalu juga kita bagaimana kita bisa melakukan grooming yang baik ya dengan pakaian yang baik, dengan wewangian yang baik gitu kan. Jadi agar membuat kesan yang nyaman untuk konsumen kita. Nah, yang pertama juga bagaimana sih warming up? Nah, definisi, tujuan, dan juga cara melakukannya. Jadi kalau definisinya warming up ini adalah tahap proses penjualan yaitu atau mungkin pemanasan. Kita sapa-sapa dulu konsumen kita nih ya. Kita mungkin bangun bonding dulu nih ya. Kita tidak dulu masuk ke produknya. Kita nggak masuk dulu ke permasalahan konsumennya. Tapi kita bangun dulu hubungan dengan konsumen kita. Baik kita nanya tentang namanya, tempat tinggalnya di mana, profilnya seperti apa aktivitasnya. Nah, jadi kita bangun kehangatan terlebih dahulu kepada prospek kita atau mungkin pada pelanggan kita. Nah, tujuannya apa? Kita membangun pertemanan yang tulus gitu kan. Terus juga kita membangun hubungan yang terbuka dan juga kita menciptakan suasana yang rileks, yang santai, tidak terlalu monoton, tidak terlalu kaku gitu kan. Jadi kita ketemu sama orang, orang ini tidak persepsinya pada kita, ah dia mah pengennya jualan aja nih gitu kan. Nah, dia mah udah ujung-ujungnya jualan gitu kan. Nah, ya jadi biar nanti kesannya kita tidak apa-apa jualan. Kita nggak ketahuan sales banget. Kita nggak ketahuan kalau kita sebagai pembisnis banget. Nah, jadi kita harus bangun pertemanan dulu. Kita harus bangun bonding dulu kepada konsumen kita, pada pelanggan kita. Dan jadi kita agar menciptakan suasana yang rileks ya, yang tenang kepada pelanggan kita. Nah, cara melakukannya bagaimana? Nah, kita harus bisa menemukan kesamaan hobi, kesamaan asal daerah, lalu juga membicarakan hal yang disenangi, membicarakan informasi terkini. Ya, misalkan kalau misalkan teman-teman lagi di wilayah kota seperti kita lagi ada Jakarta atau mungkin Tangerang. Nah, bagi teman-teman misalkan nanya sama orang, Bapak, Ibu, Kakak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di daerah Jakarta sini. Oh, tinggal di Jakarta. Di mana Jakartanya? Oh, saya tinggal di Jakarta Selatan. Nah, oh sama tuh Bu, Kak. Saya juga kebetulan tinggal di Jakarta Selatan juga. Daerah mananya, Kak? Nah, jadi kita harus bangun persamaan. Nah, kalaupun memang ternyata konsumen kita tinggalnya mungkin agak terlalu jauh nih. Nah, kita bisa tanya, Kakak asalnya dari mana? Oh, saya asalnya dari Jawa. Oh, Jawa, Kak. Sama, saya juga dari Jawa gitu. Kakak dari mana asalnya? Oh, saya dari eh Bandung gitu kan. Oh kakak di Bandung sama kak aku juga di Bandung gitu kan. Nah jadi kita harus menemukan kesamaan nih. Kalau misalkan kita ketemu sama orang ternyata kita orang Sunda dia orang Jawa. Oh emang Jawanya di mana kak? Oh saya Jawanya sini Jogja. Oh di Jogja. Saya juga sering tuh ke Jogja. Nah biasanya kan balikin lagi tuh pertanyaannya.
kemana kah Jogjanya gitu. Oh, ke daerah sini, daerah sini. Nah, biasanya kita harus menemukan nanti kesamaan nih agar satu frekuensi. Atau mungkin kita bisa membicarakan hal-hal yang disenangi ya. Misalkan nanti kita melihat kalau misalkan konsumen kita identik dengan dia senang dengan menggunakan perhiasan. Nah, boleh tuh kita nanti puji eh, perhiasannya. Kalau misalkan dia menggunakan dengan identik warna tertentu ya, misalnya kita lihat warnanya itu kebanyakan misalkan merah muda atau pink ya, baik itu mungkin tasnya yang digunakan, sendalnya atau mungkin jam tangannya dan lain-lainnya semuanya hampir serba pink. Nah, itu kita bisa membicarakan hal yang disenanginya ya. Oh, Kak, bagus ya tasnya, bagus ya jam tangannya, warnanya cocok nih matching sama sama bajunya, sama pakaian kakak gitu kan. Atau mungkin kita bisa membicarakan informasi yang terkini. Tapi untuk informasi yang terkini ini adalah yang update dan juga yang arahnya yang positif, yang baik-baik ya. Jangan nanti kita update-nya informasinya yang mungkin terlalu vulgar atau mungkin yang kurang kurang baik lah untuk dibicarakan gitu ya. Nah, terus juga kita harus pahami juga bagaimana sih gaya komunikasi dari konsumen kita. Karena dari setiap orang pasti punya karakternya yang berbeda-beda. Dari setiap orang pasti punya dari latar belakang lingkungannya, dari asal daerahnya, atau mungkin dari ideologinya. Nah, dan juga banyak hal yang mungkin mempengaruhi ya. Nah, kita juga harus pahami gaya komunikasi dari pelanggan kita. Nah, dalam berkomunikasi ya dengan orang lain, hindari hanya memahami apa yang dibicarakan, tetapi pahami juga siapa yang diajak bicara. Jadi kita nggak cuman hanya sekedar menjual produk atau menjual bisnis ya, tapi bagaimana kita bisa harus memahami apa yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan kita, maka kita juga harus pahami konsumen kita lebih baik ya, lebih dekat. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus pahami gaya komunikasi dari konsumen kita ya. Nah, dari sekian banyaknya gaya komunikasi ya, ada mungkin nanti ada Vago, ada DSC, ada Steven, ada lain-lainnya banyak sekali ya. Nah, tapi ini saya mengambil konsep dari DISC yaitu adalah dominan, influence, steady dan juga compliance. Nah, ya nanti kita akan bahas nih apa sih DISC ini. Nah, sebenarnya DISC ini adalah eh, ya, kepribadian. Nah, ya ini berdasarkan dari penemunya ini adalah William Moulton Marston ya tahun 1928. Nah, berdasarkan teori kepribadian, Marston meneliti kepribadian dan menemukan 4 elemen kepribadian manusia yaitu dominan, influence, steadiness, dan juga compliance. Nah, hasil penelitian ini diungkapkan dalam bukunya yang berjudul The Emotion of Normal People. Nah, dari hasil penelitian ini ya kemudian mendasari terbentuknya sebuah alat ukur. Jadi banyak juga kalau misalkan ini juga digunakan untuk HRD ketika melakukan rekrutmen terhadap karyawan-karyawannya. Biasanya ada namanya tes tes kepribadian dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti hasilnya adalah yang alat ukurnya yang diukur adalah tentang metode DISC ini. Jadi biar kita tahu nih ya karyawan ini seperti apa sih karakternya. Nah, ya oh karyawan ini lebih dominannya lebih ke dominan. Nah, biasanya karyawan ini lebih ke compliance. Nah, berarti dia kalau misalkan compliance lebih masuknya adalah untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang detail, yang teliti seperti apa, seperti keuangan, seperti finance. Nah, ya kalau misalkan dia ada ketemu karyawan yang mungkin dia tipenya influence. Nah, berarti cocok banget nih untuk di lapangan, untuk di marketing, untuk di sales ya, karena dia senang kalau misalkan ketemu sama orang, dia senang juga berbicara. Nah, dia juga bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kalau misalkan untuk yang dominan dan lain-lainnya, nah ini disesuaikan nanti dengan eh, pekerjaan apa yang mungkin sesuai dengan karakternya. Nah, ini pun juga bisa digunakan untuk kita sebagai pembisnis di S12 untuk teman-teman juga bagaimana nanti teman-teman bisa memahami konsumen teman-teman lebih dekat lagi. Nah, ya. Nah, biar kita juga tahu nih sebenarnya karakter kita lebih ke apa sih. Nah, boleh teman-teman nih ya
Jarinya mungkin bisa tunjuk di layarnya tengah-tengah. Nah, ini ada atas aktif, bawah pasif. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin secara kepribadian teman-teman merasa kalau teman-teman adalah orangnya aktif, atau mungkin teman-teman merasa kalau teman-teman orangnya yang agak sedikit pasif ya, nggak terlalu banyak bergerak gitu kan. Nah, atau mungkin yang aktif ini biasa orang juga menyebut ekstrovert. Nah, atau yang pasif ini orang-orang juga biasanya menyebut introvert. Nah, boleh teman-teman bisa tarik nih dari telunjuknya ya taruh di tengah-tengah layar, tinggal naikin ke atas atau ke bawah memang sesuai dengan karakter teman-teman. Nah, ya, boleh dibalikan ke layar sebelumnya. Nah, seperti ini yang ada lingkaran. Nih ya. Nah, nanti materi teman-teman dapat kok ya, nanti akan kita kirimkan di PDF-nya bersamaan dengan link rekaman Zoom. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca ulang lagi materinya. Nah, boleh teman-teman sudah diletakkan teman-teman nih lebih ke atas atau ke bawah nih. Nah, boleh sudah dipilih teman-teman pilih ke atas atau bawah. Nah, ya nanti kita juga biar teman-teman juga tahu nih teman-teman lebih arahnya kemana. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ini Bu Etik Ratri ya ke bawah pasif. Ke bawah, ke atas, ya ke bawah. Nah, dua arah bisa. Nah, ini bisa ada yang dua arah ya. Nah, tapi mungkin itu bisa lebih condong nih. Saya lebih kemana nih ya? Misalkan misal atas ke aktif bisa, pasti bisa. Tapi kira-kira lebih arahnya lebih seringnya kemana? Ya, tinggal disesuaikan aja. Ke atas, ke bawah nih ya. Oke. Nah, setelah itu setelah teman-teman sudah menentukan ke atas bawah, ya, terus juga tinggal pilih nih, teman-teman lebih cenderung kemana nih? Apakah mungkin teman-teman lebih cenderung senang dengan yang berkaitan dengan tugas atau tanggung jawab gitu kan? Ataupun teman-teman lebih senang dengan bertemu dengan orang-orang gitu kan? Ketika teman-teman eh, lagi santai, ya mungkin teman-teman lebih senang mengerjakan hal-hal yang mungkin tanggung jawab teman-teman, atau mungkin teman-teman lebih senang bertemu dengan orang, baik itu mungkin ngobrol, sharing, dan lain-lainnya. Nah, tinggal pilih nih. Tadi kan udah pilih yang atas dan ke bawah, tinggal geser ke kanan dan ke kiri sekarang ini. Nah, tinggal digeser ya ke depan ya. Nah, ke kiri ya, tugas atau mungkin lebih senang tanggung jawab. Nah, atau mungkin juga ada yang ketemu dengan lebih senang ketemu orang atau sharing gitu ya. Nah, mungkin kan setiap kita dari kita juga beda-beda nih. Oke, nah Nah, ini adalah hasilnya ya. D, I, S, C. Kalau misalkan teman-teman yang milih atas, nah ini terus ke kiri, nah berarti teman-teman mungkin karakternya dominan gitu ya. Terus juga misalkan teman-teman atas tapi ke kanan, nah berarti teman-teman adalah orangnya I atau influence. Kalau teman-teman bawah terus gesernya ke kanan, berarti orang-orang ada teman-teman tipenya adalah S-nya atau steadiness. Terus juga kalau teman-teman ini adalah bawah, terus geser kiri, itu adalah teman-teman mungkin C ya, compliant. Nah, apa sih sebenarnya ini nanti kita akan bahas nih. Ya, mungkin kalau misalnya secara elemennya ini kurang lebih sama nih ya. Kalau yang HD ini mungkin lebih ke cenderung ke api, I ini lebih ke angin, nah, S ini lebih steady atau mungkin lebih ke air. Nah, C ini lebih ke tanah nih. Kalau misalkan kita juga menyamakan ya. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan karakter itu bisa juga kita menyamakan dengan ada yang oh kamu karakternya ada yang mungkin lebih ke air atau mungkin ke api dan lain-lainnya. Ini juga kurang lebih sama nih bisa disamakan.
Nah, atau mungkin ada bahasa juga nih, ada yang koleris, sanguinis. Nah, ini juga sama nih, kurang lebih seperti ini. Ya, tapi ini bukan berarti mutlak ya 100%. Ini mungkin hanya sekitaran berapa persen aja. Nah, karena mungkin dari setiap kita akan karakter ini akan dipengaruhi dari lingkungan, dari ideologi, dan lainnya ini bisa mempengaruhi ada sedikit perubahan-perubahan. Nah, kita akan bahas dari D dulu nih ya. D ini apa? D ini adalah dominan. Apa sih karakternya dari dominan ini? Nah, dominan ini adalah karakteristiknya adalah dia langsung, tegas, lantang, kemauan kuat, temponya juga cepat, gitu ya. Ini adalah tipe dominan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan karakter orang yang langsung, tegas, gitu kan, to the point, nggak mau bertele-tele, dia lantang, ya. Terus juga dia punya kemauan yang kuat, ya. Kalau misalkan mungkin dia mintanya A, ya udah dia maunya A, gitu kan. Nah, berarti mungkin karakter dia adalah dominan, gitu. Nah, terus juga kita lihat juga kekuatannya apa. Nah, kekuatan dari dominan ini adalah dia bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, jadi kalau ada masalah ya udah dia pengen selesaikan lebih cepat gitu kan. Dia nggak mau masalah ini terlalu lama-lama tidak dibiarkan aja gitu kan. Nah, terus juga orang karakter dominan ini dia lebih senang kompetitif gitu kan dengan namanya persaingan. Nah, terus juga dia kemauannya keras, nggak mudah menyerah gitu kan ketika nanti dia mungkin ditolak sama konsumen. Nah, ini dia akan terus semangat cari lagi gitu kan. Ya udah gitu kan, nggak apa-apa wajar kalau misalnya tolak, ya cari lagi gitu. Masih banyak orang di luar sana yang memang butuh gitu kan dengan produk yang kita jual. Terus juga dia temponya lebih cepat gitu kan. Dia nggak mau terlalu berlama-lama. Terus juga dia berani ambil resiko. Nah, terus juga mungkin kita sisi dari kelemahannya atau minusnya. Nah, kadang dia kurang perhatian, bertindaknya terlalu cepat gitu kan, tanpa berpikir lebih panjang lagi. Nah, jadi ini mungkin menjadi suatu kelemahan. Terus juga mungkin kurang sabar. Ya, terus juga sering mengabaikan pertimbangan karena memang kenapa? Karena tipe dominan ini dia ya udah yang penting action aja dulu gitu kan, ambil tindakan dulu ya. Masalah mungkin nanti permasalahan lainnya itu bisa diatasi nanti ya. Yang penting dia action dulu. Nah, terus juga komunikasi efektifnya apa nih? Kalau misalkan teman-teman ketemu dengan karakter konsumen yang dominan ya. Nah, berarti kalau misalkan nanti teman-teman ketemu dengan karakter konsumen yang mungkin dia tadi ya pengennya cepat, lantang, lugas gitu kan, nggak mau terbetele-tele. Nah, teman-teman bisa nanti langsung jelaskan ke inti ke pembicaraan gitu ya. Jadi nggak terlalu kita panjang ngalor ngidulnya gitu kan, nggak terlalu banyak prolognya ya. Mungkin prolog singkat. Nah, tapi langsung kita ke pembahasan intinya ya. Terus singkat, padat, dan juga memang harus jelas. Nah, terus hindari kata-kata generalisasi seperti katanya sih Pak, biasanya sih Pak. Tapi kita harus kasih fakta. Ya Pak, ini sudah teruji Pak. Ya, ini dari 10 konsumen saya yang menggunakan produk saya ya yang sudah konsumsi susu Gomilku, ini mereka semua yang tadinya merasakan keluhan lambung gitu kan. Nah, ini alhamdulillah mereka semua mengatakan lebih baik dari sebelumnya ya, sebelum dia konsumsi susu Gomilku. Nah, ya, terus juga kita fokusnya pada solusi. Sarankan tindakan yang spesifik. Nah, itu adalah untuk karakter dominan. Lalu juga untuk karakter gaya komunikasi influence ya atau mungkin lebih ke intim. Nah, dia karakternya adalah supel, antusias, ramai, biasanya nih optimis. Nah, semangatnya juga luar biasa. Ya, kadang-kadang baterainya ini selalu on, ya jarang sekali lowbat gitu kan. Kalau udah lowbat biasanya kalau udah ngedrop gitu kan. Tapi kalau misalkan dia ketemu sama kita, dia orang ini ramai sekali gitu kan, heboh. Nah, ini mungkin karakter yang influence. Terus juga dia ada powernya apa? Dia pandai berbicara dan juga antusias dan energinya lah sangat luar biasa ya. Dan juga dia lebih cenderung menyenangkan ya. Terus juga mudah mempercayai dan juga dia bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena dia punya memiliki energi yang sangat luar biasa nih. Jadi orang-orang yang mungkin berada di sekitarnya ini nyaman dekat dia gitu ya. Terus mungkin ada kelemahannya gitu kan. Nah, dia juga mungkin kurang fokus, impulsif, terus juga minatnya nggak tahan lama. Karena apa? Karena sifatnya ini lah mungkin bosanan gitu. Nah, kalau misalkan dia mengikuti yang lagi tren, nah ya misalkan dia lagi suka olahraga karena lagi trennya jogging, nah ikut jogging. Nah, nanti kalau misalkan nanti perubahan lagi ada yang lagi ramai nih apa nih ya olahraganya, nanti dia geser lagi gitu. Karena mungkin dia minatnya nggak terlalu tahan lama. Orangnya mungkin agak sedikit bosanan. Nah, terus juga kurang kurang fokus. Nah, terus juga ini juga bisa dia bisa mempengaruhi orang lain, tapi dia pun juga mudah terpengaruh gitu ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ketemu dengan mungkin ke konsumennya yang pas
baru ketemu ini heboh gitu kan, dia langsung cerita dia A B C gitu kan, ya padahal aku baru kenal loh sama dia nih. Nah, dia orangnya udah terbuka banget ya. Nah, berarti teman-teman nanti komunikasinya kepada orang tersebut adalah buka percakapan dengan nada semangat. Teman-teman juga harus semangat gitu kan, harus mengimbanginya ya. Jangan nanti ketika teman-teman bertemu dengan orang influence, dia semangat, dia antusias, tapi teman-teman dengan nadanya agak low. Nah, ini akan mempengaruhi juga nih ya. Ya, jadi teman-teman nanti buka dengan percakapan yang semangat. Jadi kita juga harus semangat. Terus juga terus terang ya, apa adanya aja ya. Ketujuannya langsung to the point gitu kan. Tapi kita juga harus imbangi dengan sikap ramah dan juga hangat kepada orang tersebut ya. Terus juga tunjukkan keinginan untuk mendengarkan ide mereka. Nah, terus juga ini kita ke S yaitu stabil. Nah, kita gaya komunikasi ke stabil. Bagaimana nanti kita bisa mengetahui karakteristik orang yang S ini nih ya. Bagi teman-teman yang tadi ke bawah ke kanan, nah ini adalah karakternya nih. Karakternya seperti apa? Ya mungkin pembawaannya lebih tenang, dia sabar. Nah, terus juga mengutamakan diskusi, rendah hati, bersedia menolong, mengerti, dan juga menerima orang lain. Ya, biasanya orang stabil ini agak sedikit kalem nih ya, eh, nggak terlalu gerasak gerusuk. Nah, dia karena dia pembawaannya tenang gitu ya. Mungkin teman-teman sering nih ketemu sama konsumen yang tenang, kalem gitu kan, nggak terlalu banyak eh, bicara gitu ya. Pembawaannya ya udah tenang aja gitu, sabar. Nah, terus juga dia lebih lebih senang untuk diskusi. Nah, mungkin kemungkinan besar dia adalah tipe yang S ini. Nah, kekuatannya apa? Dia loyal, dia suka membantu. Nah, terus juga dia konsisten, baik dalam mengerjakan tugas yang memerlukan rutinitas. Nah, terus juga mungkin ada kelemahannya. Nah, dia mungkin cenderung untuk menghindari perubahan. Nah, biasanya orang orang S ini ya udah dia inginnya stabil aja gitu kan. Dia kadang-kadang untuk yang namanya perubahan itu agak sedikit lambat gitu kan karena dia terlalu banyak pemikirannya akan lebih mengutamakan ya udahlah mendingan saya nyari amannya dulu dan nyari nyamannya dulu. Nah, terus juga dia sedikit mungkin lebih lamban dan juga lebih pasif ya dan kadang-kadang orang ini juga mengerjakan semuanya sendiri. Nah, kadang apa sendiri ya udahlah saya sendiri aja gitu kan. Nah, terlalu kompromi. Nah, terus komunikasi efektifnya bagaimana kalau misalkan teman-teman ketemu konsumen yang seperti tipe S ini? Nah, hindari datang langsung tergesa-gesa. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan orang yang tipe S ini, nah teman-teman harus datang mungkin tepat waktu. Misalkan janjian nih ya jam 7, maka teman-teman harus datang lebih dahulu ya. Jadi jangan datang pas tergesa-gesa. Karena biasanya orang S ini dia on time ya kadang juga tepat waktu gitu. Nah, terus juga memulai pembicaraan dengan nada yang bersahabat. Jadi ini agak kalau bisa tadi yang di tipe I, nah teman-teman nadanya agak lebih semangat, agak lebih tinggi. Nah, kalau misalnya di S ini teman-teman agak sedikit agak tengah dan agak low gitu kan. Karena sesuai dengan tipe S ini dia kalau misalkan bicara juga cenderung lebih agak pelan gitu. Nah, terus kita masuk ke tipe C nih atau tipe cermat ya, compliance atau tipe cermat. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu dengan tipe yang mungkin dia analisa, suka diskusi, sering bertanya. Nah, sering nggak teman-teman ketemu dengan konsumen yang banyak bertanya ya, tanya mulia dia nanya tentang komposisinya, dia nanya tentang BPOM-nya, dia tanya tentang apa manfaatnya, dia tanya tentang reviewnya bagaimana. Nah, ya, berarti orang ini membutuhkan data. Dia untuk mengambil keputusan butuh data yang betul-betul tepat sekali ya. Dia adalah orang yang cermat ya. Dia mengutamakan analisa, suka berdiskusi ya, sistematis orangnya ya. Terus juga dia lebih suka privasi. Nah, biasanya ada orang seperti ini pun juga lebih cenderung pendiam juga. Nah, terus powernya apa sih? Nah, dia punya standar yang tinggi gitu ya, karena dia ini orangnya suka mengumpulkan data-data ya. Kalau misalkan kita mau nawarin susu Gomilku kepada tipe C ini, nah dia biasanya akan mencari data-data dulu nih ya. Susu Etawa itu ada apa saja sih yang sudah ada? Nah, dia akan mencari data-datanya nih ya, karena dia mempunyai standar yang tinggi. Dia juga orangnya hati-hati, detail dan akurat. Nanti teman-teman kalau ketemu tipe orang yang C ini harus memberikan informasi secara detail ya. Misalkan secara komposisinya, secara BPOM-nya, manfaatnya, reviewnya ya. Jadi benar-benar kita harus detail. Dan dia juga orangnya analis. Nah, biasanya orang-orang ini sangat cocok misalkan untuk di bagian-bagian seperti finance, keuangan yang memang butuh ketelitian dan juga butuh analis ya. Memutuskan sesuatu berdasarkan fakta dan data.
Jadi kalau misalkan untuk pengambilan keputusan, tipe C ini agak cenderung lebih lambat karena dia mengumpulkan data-data dulu nih, data-datanya bagaimana gitu kan, fakta-faktanya seperti apa, barulah dia bisa mengambil keputusan. Kelemahannya mungkin cenderung menganalisa secara berlebihan, ya, terlalu lamban dalam mengambil keputusan karena dia butuh data-data dulu nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin kalau misalkan ketemu sama yang tipe C ini, dia banyak bertanya gitu kan, dia banyak bertanya, orang juga hati-hati gitu kan, kadang-kadang untuk beli sesuatu juga butuh waktu. Nah, mungkin aja dia lagi ngambil keputusan nanti ya, teman-teman tinggal berikan data-data yang sesuai yang akurat kepada calon konsumen teman-teman ini jadi biar mereka semakin yakin. Nah, terus komunikasi efektifnya seperti apa? Nah, buka pembicaraan dengan pendekatan yang tenang, yang logis gitu ya. Terus tampilkan fakta yang ada, fakta-faktanya seperti misalkan ini susu Gomilko ini bisa untuk eh, apa ya untuk anak usia balita. Nah, berikan data-datanya nih ya, data-datanya seperti apa. Terus hargai kebutuhan mereka untuk analisa. Jadi kadang-kadang mereka butuh waktu untuk menganalisa sesuatu. Nah, jadi ini adalah mungkin salah satu kesimpulannya. Jadi tipe D itu ciri utamanya dia tegas, agak sedikit ambisius. Nah, gaya komunikasinya teman-teman harus cepat dan fokus. Nah, ya fokusnya dia lebih pada hasil dan kontrolnya. Terus influence dia lebih ke ceria, ya, dia lebih ke komunikatif. Nah, gaya komunikasinya teman-teman juga harus emosional, harus juga ekspresif. Terus juga dia teman-teman akan lebih banyak nanti cerita, ya. Influence ini dia lebih senang cerita. Dia akan menceritakan tentang dirinya, dia akan menceritakan tentang pengalamannya, tentang orang lain. Nah, teman-teman juga nanti bisa cerita. Ya, aku juga punya cerita nih Kak, gitu kan. Tahu gak sih Kak, aku kemarin ketemu sama konsumen aku, dia mengalami autoimun gitu kan selama 10 tahun. Dia sudah ke sana ke sini bla 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 bla. Nah, ya teman-teman bisa tuh menggunakan cerita kepada tipe I ini gitu ya. Nah, terus juga kalau untuk tipe S atau steadiness itu dia orang yang sabar, dia orang yang setia, ya dan juga hangat, stabil gitu ya. Nah, nanti gaya komunikasinya apa? Ya udah teman-teman gunakan yang nadanya itu yang agak tengah-tengah lah. Jadi agak ya udah stabil gitu, nggak terlalu tinggi, ya nggak terlalu rendah banget. Ya udah stabil aja, di tengah-tengah. Nah, ini tipe S. Nah, terus kenyamanan relasi dia lebih ke nyaman aja santai. Nanti cari tempat yang mungkin lebih nyaman. Nah, terus kalau misalnya ketemu tipe C bagaimana? Nah, dia orangnya analis, detail. Terus teman-teman harus bagaimana? Teman-teman harus hati-hati, harus logis gitu kan. Nah, jadi apa yang teman-teman sampaikan ini harus sesuai dengan data dan fakta. Jadi kita nggak bisa memberikan informasi kepada tipe C ini terlalu berlebihan atau mungkin overclaim karena nanti dia akan mencari tahu nih mencari datanya nih. Misalkan kita bilang ya misalkan kita bilang DNA salmon ini bisa untuk dalam waktu 1 2 hari, dalam waktu misalkan 1 minggu ini bisa buat kita kulit glowing. Nah, dia akan coba cari data-datanya bener gak sih gitu kan kira-kira DNA salmon ini bisa untuk ini. Nah, dia pasti akan data nih. Kalau teman-teman bisa mengatakan seperti itu harus memberikan datanya gitu ya, jadi dia butuh data dan kepastian ya, tipe C nih sama ya. Oke, terus cara mengenalinya bagaimana? Nah, bagaimana sih cara kita agar kita bisa mengenali karakter konsumen kita? Nah, kita bisa dengan melemparkan pertanyaan gitu ya. Nah, kita bisa dengan pada saat ketemu nanti kita akan tahu nih bagaimana responnya. Nah, teman-teman kalau misalkan udah sering ketemu sama konsumen secara langsung, nah ini teman-teman akan mengetahui nih, oh berarti kemarin yang saya temui tipenya ini. Oh, ternyata Ibu Mawar ini tipenya ini gitu ya. Oh, ternyata Ibu ini ternyata ini gitu ya. Kenapa? Karena kita pasti ketemu sama orang yang berbeda-beda. Nah, karakter gaya komunikasinya pun berbeda-beda, betul ya? Nah, jadi kita harus paham betul nih, kita harus menyesuaikan. Kalau misalkan kita ketemu dengan tipe ini, oh ya udah berarti kita harus merubah nih. Ya, kita orangnya misalkan tadi nih ya, teman-teman adalah orang yang pasif, yang nggak terlalu aktif ya, yang mungkin cenderung pendiam. Terus kalau ketemu orang yang influence yang heboh, nah teman-teman itu harus menjadi heboh gitu ya. Jadi kita di sini harus menjadi seperti bunglon gitu ya, harus menyesuaikan dengan karakter dari konsumen kita ya. Nah, jadi emang sebagai pembisnis, sebagai sales gitu ya, kita harus pahami dulu nih konsumen kita seperti apa. Ya kita nggak bisa memaksa konsumen paham dengan diri kita ya. Tapi kita sebagai pembisnis di SR12 harus paham betul apa yang memang menjadi karakter konsumen kita agar kita bisa masuk. Ya, setelah kita bisa masuk, kita menemukan frekuensi kepada pelanggan kita, baru kita bisa masuk apa yang menjadi permasalahan
mereka. Setelah kita bisa mengetahui apa permasalahan mereka, barulah kita bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Setelah kita bisa mengetahui motif beli utamanya, ya kebutuhan utamanya, barulah kita bisa memberikan solusi. Di saat kita memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya, yang sesuai dengan permasalahannya, maka ini akan meminimalisir yang namanya penolakan. Gitu. Nah, nanti bagaimana kita bisa mengetahui tipe pelanggan? Kita bisa tanya nih, kakak kalau misalnya kakak belanja, kakak beli produk, biasanya suka lihat hasil nyata dulu atau baca review lengkapnya. Nah, kita bisa lempar aja nanti pertanyaannya gimana. Nah, kalau misalkan dia bilang, ya saya pengen lihat dulu hasil nyatanya bagaimana gitu kan. Atau biasanya saya coba cari data dulu sih Kak, saya lakukan perbandingan. Nah, teman-teman bisa tahu tuh kalau misalkan saya cari data dulu sih Kak, saya pengen tahu perbandingannya nih dengan produk yang lain. Terus juga saya pengen lihat reviewnya. Nah, biasanya dia tiba-tiba tipenya tipe apa? Dia tipe mungkin lebih cek. Kenapa? Dia berdasarkan data. Kalau misalkan nanya nih ya, kakak biasa belanja suka lihat lihat berdasarkan apa sih untuk mengambil keputusan? Ya biasanya yang sesuai aja sama kebutuhannya, sesuai aja sama sama kebutuhan aku gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan aku udah ketemu sama orang yang mungkin nawarin nawarin produk yang memang itu sesuai dengan aku, ya mungkin aku juga akan itu aja akan beli gitu kan. Meskipun mungkin aku juga kurang suka sama produk atau mungkin aku nggak terlalu ini. Nah biasanya tipe ini adalah tipe I apa karena dia mungkin ngelihat pada saat nanti ketemu sama orang yang menjualnya kepada dia ini, nah itu dia ramah, terus juga menyesuaikan influence itu dia cerita bahwa memang produk ini bla 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 lah. Nah, biasanya mudah terpengaruh tuh tipe iya. Kadang-kadang dia beli beli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi ya karena ya udah merasa sudah nyaman dengan yang pedagangnya, pembelinya ya gitu ya, penjualnya gitu. Jadi ya udah dia beli. Nah, atau mungkin kita juga bisa tanya nih, Kak kalau misalkan Kakak lebih suka lihat video penjelasan melihat review atau coba langsung produknya. Jadi teman-teman bisa lempar pertanyaan, bagaimana nanti reaksi pertama mereka itu adalah menunjukkan karakter mereka. Ya, nah yang kedua ini sebenarnya ada lagi tambahan namanya vago. Vago itu adalah visual, auditory, kinestetik, gustatory dan juga olfactory. Tapi yang kita gunakan adalah tiga. Nah ini yang ada tambahannya nih. Jadi ada lagi sebenarnya kita bisa mengetahui karakter orang dari visual, dari auditory dan juga dari kinestetik. Nah, kalau dari visual, biasanya orang ini akan lebih cenderung melihat melihat produknya, melihat packagingnya menarik atau tidak, dia melihat reviewnya. Nah, dia juga melihat video penjelasannya. Nah, biasanya itu F nih visual. Dia akan lebih senang dengan hal-hal yang terlihat visual. Terus juga ada juga karakter orang yang auditory. Biasanya dia lebih cenderung senang mendengar cerita. Bagaimana sih ceritanya dari produk ini? Nah, kok bisa ada produk ini muncul? Bisa mungkin historisnya apa? Atau mungkin ada gak sih ceritanya, cerita nyata, real yang mungkin telah terjadi dari produk ini apa aja nih ceritanya nih? Ya, misalkan ya produk ini bisa menurunkan berat badan ya dalam waktu singkat, dalam waktu 1 bulan ini bisa turun 5 kilo atau 10 kilo gitu kan. Nah, ceritanya apa? Kita bisa melihat cerita. Atau mungkin ada orang yang biasanya saya lihat-lihat dulu reviewnya atau mungkin dia eh, apa ya? Dia lebih ke nyaman gitu kan, nyaman. Aku beli produknya ini karena enggak sih Kak, aku biasa suka beli produk karena tergantung orangnya ngejualnya. Kalau misalkan orangnya bikin aku nyaman ya bisa aja aku beli nanti produknya. Nah, ini bisa orang kinestetik nih ya. Nanti kita bisa tahu nih apakah ada orang yang visual, ada orang yang auditory dan juga ada orang yang kinestetik ya. Kalau kinestetik ini lebih kerasa ya. Nanti kita bisa menggunakan bahasa-bahasa nyaman, ini lembut. Nah, yang sesuai dengan kata-kata yang nyentuh ke rasa-rasa. Ya, ini rasanya enak, Kak. Nah, terus ini misalkan Dana Salmon ini juga krimnya lembut, Kak, di tangan, Kak. Jadi nyaman banget kalau di tangan. Apalagi kalau udah disentuh ke muka, kita totol-totol gitu kan. Nah, itu nyaman banget, Kak. Ada rasa-rasa dinginnya gitu, terus ada kenyal-kenyalnya gitu. Aduh, pokoknya enak banget deh gitu. Nah, itu kita harus menyesuaikan tuh dengan tipe konsumen kita. Nah, ya. Nah, terus juga penunjuk cepat dari gaya chat atau gaya berbicara. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin nanti ketemu orang yang chatnya cepat atau mungkin langsung to the point, nah itu berarti kemungkinan dia tipe D atau tipe I. Kalau misalkan dia lebih banyak bertanya teknis,
Ya Kak, ini gimana cara penyajiannya? Nah, ya kan jarang-jarang biasanya kalau misalnya orang beli produk susu, nah yaudah dia beli beli susu karena mungkin ada manfaatnya, dia sudah tahu gitu kan, dia sudah mendengarkan ceritanya, dia sudah melihat reviewnya. Nah, yaudah mungkin kalau misalkan secara penggunaan nah, umum gitu ya, susu cara membuat susu gimana gitu. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, Kak, ini bagaimana kalau untuk cara penggunaannya? Nah, ini berapa mili dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan lebih detail. Nah, kemungkinan dia tipe yang C ini. Nah, terus kalau misalkan ada cerita panjang, dia suka mungkin sering suka ngasih emot gitu ya. Nanti mungkinan nih tipenya lebih lebih ke influence nih ya. Dia lebih senang cerita-cerita ya. Dia kadang kalau misalnya di chat ceritanya panjang-panjang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sering nih ketemu sama konsumen yang dia cerita nih, ya cerita panjang banget ya. Nah, ya kita juga harus respon dengan cerita, kita harus respon dengan antusias. Ya, ada mungkin juga konsumen yang kita sudah cerita panjang lebar, yang ngetik, dibalasnya cuman satu huruf, ya, ya kak, ya, ya atau mungkin cuman dirit doang. Ada yang seperti itu, ya. Semoga nggak ada ya. Terus juga sabar. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita ada orang yang mungkin secara langsung kita bertemu orang yang sabar, jawabnya mungkin agak pelan ya. Ini mungkin tipe S nih ya gitu ya. Terus kalau misalkan untuk template-nya gimana sih gitu kan? Ini kurang lebih ini hanya sebagai acuan aja. Teman-teman nanti tinggal disesuaikan dengan gaya komunikasi teman-teman gitu kan. Kalau misalkan nanti kita ketemu dengan orang yang tipe D, bagaimana sih gitu kan template-nya baik itu chat atau mungkin nanti ketemu langsung. Ya Kak, ini ada susu Gomilku nih cocok banget untuk solusi cepat daya tahan tubuh. Nah, ini ya Kak, grafik nutrisinya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ketemu dikasih tuh ya grafik nutrisinya ada apa saja. Biasanya di label di kemasannya ada gitu kan. Ini ada vitamin A-nya sekian, ada ininya sekian, bla bla bla. Nah, ya jadi terus juga ini manfaatnya ini. Jadi ibu kakak bisa lihat langsung ya manfaatnya. Nah, jadi ini kalau tipe D ini langsung aja to the point gitu ya, langsung to the point ya, nggak terlalu banyak bertele-tele, langsung aja ke intinya ya. Kak, ini susu bagus banget. Kakak memang butuh untuk daya tahan tubuh. Kakak untuk bagus nih untuk lagi suka nge-gym ya, suka olahraga. Nah, berarti kayak bagus banget untuk eh, pemenuhan apa untuk tulangnya gitu kan, perbaiki tulangnya dan lain-lainnya, zat besinya. Nah, ini bagus banget Kak. Kenapa? Karena nih ini grafik nutrisinya, ini ada zat besinya sekian, vitamin A-nya sekian dan lainnya sekian. Nah, ini bisa banget manfaatnya. Ini manfaatnya ini bla 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 bla. Ya, ini tipe D nih, langsung to the point. Nah, terus juga yang tipe I bagaimana? Nah, kalau misalnya Gomilku, Kak, banyak nih yang bilang sama aku nih, Kak, banyak juga yang cerita sama aku, Kak, ya banyak nih mereka bilang nih sama aku nih, Kak, ya, Kak, ini setelah aku konsumsi susu Gomilku SR12, anakku jadi semangat nih, Kak, dan juga ya alhamdulillah dia nggak gampang sakit dibanding teman-teman yang sebayanya gitu kan. Padahal ya sebelum-sebelumnya sebelum dia mungkin konsumsi susu sapi biasa, ya biasa-biasa aja gitu kan. Nah, terus juga kadang-kadang kalau misalkan kena kena hujan sedikit atau mungkin kena angin dikit, nah itu suka udah gampang bapil gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillah nih ya setelah dia konsumsi Gomilku gitu kan selama kurang lebih udah hampir 2 minggu ya dia jadi lebih semangat nih Kak. Ya, terus juga alhamdulillah nggak gampang sakit gitu ya. Nah, atau nanti teman-teman bisa kirim voice note. Nah, ya cara penyajiannya bagaimana gitu kan. Baik kan, nanti aku kirim voice note-nya ya cara penyajiannya bagaimana ya Kak. Ya, jadi teman-teman harus antusias nih untuk menjelaskan produk kepada tipe E ini. Ya, terus juga untuk yang tipe S bagaimana? Ya, Gumilku ini lembut di perut nih, rasanya enak Kak. Mau coba satu box dulu biar Kakak bisa ngerasain langsung manfaatnya. Ya, jadi langsung kita berikan dulu pemahaman kepada mereka ya ke batik PS ini ya rasanya enak. Nah, boleh nih kakak coba dulu kak gitu kan, biar nanti langsung ngerasain manfaatnya. Nah, ini kita harusnya langsung tipe S agak mungkin lebih soft nih untuk penjelasannya. Nah, untuk tipe C, baik Kak, ini saya kirim komposisi lengkapnya ya. Sertifikat BPOM-nya ini sudah ada nih Kak ya. Nah, terus juga video edukasinya tentang manfaat susu kambing. Nah, terus juga ini reviewnya, ini testimoninya. Nah, ini aku kirimkan ke Kakak ya. Nah, jadi tipe C ini kita berikan data dulu ke mereka nih. Ya, datanya Yang sudah lengkap. orang Nah, ya biasanya baru belum nanti dilihat kuotanya. dia bisa mengambil keputusannya. Ini untuk Gomilku. Nah, terus untuk deodoran spray bagaimana? Untuk deodoran spray ya, ya mungkin nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja gitu ya.
Kak, ini deodoran spray ini langsung kerja sejak pemakaian pertama. Ini tabel perbandingannya dengan produk lain ya. Teman-teman berikan data juga nih ke tipe D. Ya, ini tabel perbandingan dengan produk lainnya. Ya, apa saja sih perbandingannya? Misalkan dari deodoran tipe A, ya ini suka menguning kalau misalkan digunakan. Nah, kalau misalkan di kita ini nggak bikin kuning, terus juga lebih tahan lama, ya, terus juga nggak berbau gitu kan. Terus juga nggak cuma dipakai untuk siketi, tapi juga bisa untuk kaki, ya bisa juga untuk di helm, ya. Terus juga untuk tipe I, ya banyak nih Kak. Ya, jadi lebih ke cerita nih. Kalau tipe I ini kita lebih banyak cerita. Ya karena emang orang ini Udah nggak? lebih antusias nih, lebih senang kalau misalkan dia eh di apa Malu-malu ya, ya, dia sabar lebih ya. antusias lah kalau misalkan Oke. kita heboh gitu ya. Nah, alhamdulillah Kak, aku kemarin ada teman aku juga cerita nih, konsumen aku nih ya, dia baru pakai 3 hari, suaminya langsung suka. Kenapa? Karena nggak bikin kuning baju, karena dia udah biasanya pakai produk roll on gitu kan. Nah, itu bikin kuning di bajunya, bajunya kadang-kadang udah sering kuning-kuning banyak gitu kan, sering ganti lagi bajunya. Nah, tapi setelah pakai deodoran ini, nah ya dia suka nih, suaminya nih seneng nih. Kenapa nggak pas dipakai udah berhari-hari ya, berkali-kali pakai deodoran ini nggak bikin kuning bajunya ya, karena mungkin seragamnya udah mungkin pakai baju putih atau mungkin baju cerah gitu ya. Nah, nanti aku bisa jelasin nih Kak pakai voice note ya, atau nanti aku kirim videonya nih Kak gitu ya. Nah, terus TPS bagaimana? Wanginya lembut ya, wanginya wanginya lembut Kak, enak nih. Maksudnya wanginya juga nggak terlalu ngejreng gitu kan, aman nih buat kulit sensitif Kak. Nah, bikin ketiak terasa segar seharian. Nah, terus juga ini nggak cuman untuk di keti loh Kak, ini bisa juga untuk di kaki. Ya, kalau misalkan nanti Kakak bisa menggunakan semprot air di sepatunya atau mungkin di kakinya. Ya, ini juga bisa menghilangkan aroma aroma tak sedap di kaki gitu kan. Nah, untuk tipe C bagaimana? Nah, kasih ini datanya. Data ini selalu, kalau tipe C ini selalu berdasarkan data. Ini Kak komposisi lengkapnya. Ini bebas alkohol ya Kak gitu ya. Ini bisa pakai buat sholat aman Kak gitu ya. Terus aku lampirin juga nih ya penjelasan dalam bentuk video ya Kak. Nah, nanti Kakak tinggal dengarkan ya, Kakak tinggal tonton ya. Nah, ya. Nanti C ini biasa nih berdasarkan dengan data ya. Nah, terus untuk Dana Salmon bagaimana? Nah, ini saya ambil kurang lebih ada 3 produk aja ya. Produk yang mungkin sebagai bestseller di SR12 ya. Ada Gomilku, ada deodoran spray, dan juga Dana Salmon. Nah, kalau tipe D ini bagaimana Kak? Ini ada foto before nih ya. Ada foto before hasil Dana Salmon SR12 nih. Nah, di mana kulit jadi kenyal, jadi glowing hanya dalam 7 hari. Ya, kasih datanya ya. Kasih buktinya ya. Terus kalau untuk tipe I bagaimana? Nah, ini viral banget nih Dana Salmon nih Kak gitu, banyak yang bilang baru seminggu udah glowing ya. Nanti aku jelasin pakai audio juga ya Kak, kenapa pakai audio, tadi juga pakai voice note karena memang dia lebih sering mendengarkan gitu ya. Terus juga esnya ya, kalau tipe es bagaimana, teksturnya nih ringan, cepat meresap dan bikin kulit adem. Banyak yang bilang nyaman banget dipakai, apalagi kalau pakai pas malam hari gitu kan. Nah, ini bisa bikin nyenyak tidur nih ya. Terus tipe C bagaimana? Lagi-lagi, oh, tipe C ini kita lampirkan detail kandungannya. Ini kandungannya ini ya Kak. Ini link beauty dari beauty expert kita nih ya Kak ya. Nah, kebetulan di pusat ini kita juga ada beauty expert, dia sudah benar-benar paham tentang produknya, tentang kecantikan, tentang skincare. Nah, ini juga dia menjelaskan bahwa memang Diana Salmon ini kandungannya aman digunakan gitu kan, bla 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 bla. Dan ini sudah BPOM nih Kak, sudah halal ya, sudah teruji di hasil lab ya di ITB dan IPB. Jadi aman kan untuk digunakan gitu ya. Nah, itu untuk tipe C ya. Ini teman-teman tinggal menyesuaikan aja gitu. Kalau misalnya tipe D, mungkin langsung ke to the point. Tipe I, mungkin kita akan lebih bawa ke cerita, gitu kan. Kita lebih ke antusias dalam komunikasi, ya. Terus juga tipe S, ya kita lebih ke santai, kalem, tenang, yang nggak terlalu buru-buru. Kita berikan data dan faktanya. Ya, tipe S sama C kurang lebih hampir sama nih. Dia butuh data, gitu kan. Butuh fakta. Nah, tapi kalau tipe C ini dia lebih datanya lebih lengkap, ya, lebih detail gitu. Ya, terus gaya komunikasinya seperti apa yang harus kita lakukan nih ya. Nah, gaya komunikasi yang bisa kita lakukan ya, jadilah seperti bunglon teman-teman ya. Nggak ada gaya komunikasi yang lebih baik dibanding yang lain ya. Bukan berarti yang D lebih baik dibanding C, yang S lebih baik daripada I lebih baik daripada C, enggak ya. Sesuainya sama gitu ya, semuanya sama, karakter orang berbeda-beda.
kita harus menghargai karakter orang ya, kita harus menghargai perbedaan dari gaya komunikasi orang tersebut ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita bertemu dengan orang, dia mah orangnya begini ya, langsung nih dominan banget gitu kan. Dia mah orangnya ini banget, apa namanya, heboh banget gitu ya. Nah berarti memang gaya komunikasi dia seperti itu. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan orang yang seperti itu ya tinggal nanti disesuaikan. Nah jadi kita harus jadi seperti bunglon. Kalau nanti ketemu orang yang tipe I, nah ya, teman-teman harus antusias, responsif, ekspresif gitu ya. Kalau teman-teman nanti ketemu yang tipe D, nah teman-teman mungkin harus sedikit lebih tegas gitu kan, agak sedikit lebih to the point, ya nggak terlalu banyak bertele-tele, nggak, jangan sampai bilang katanya katanya sih gitu, biasanya sih gitu. Nah langsung teman-teman kasih to the point. Iya, ya ini gomilku bagus banget, buat balita bisa gitu ya. Datanya seperti ini ya. Dan ini sudah banyak contohnya, sudah banyak reviewnya, sudah banyak testimoninya, ya. Jadi jangan bilang, emang bisa kalau susu gomilku ini untuk usia 2 tahun gitu kan, katanya sih bisa gitu kan. Ya banyak sih yang bilang gitu, katanya sih bisa. Nah ini kadang-kadang buat si tipe D ini agak ragu kalau kita berbicara, juga ragu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ketemu sama yang tipe S, ya udah nanti kita bicaranya agak sedikit lebih kalem, agak lebih slow gitu kan, agak lebih hangat. Nah, kalau kita ketemu dengan tipe C, nah kita berikan data-data gitu kan. Nanti tinggal sesuaikan nih ya. Mungkin teman-teman ada cerita tersendiri mungkin ya dengan karakter konsumen yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti bunglon ya. Bunglon itu kan bisa berubah warna ya dimanapun dia berada. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan tipe D, ya teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman ketemu dengan tipe I, harus menyesuaikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan grooming dengan baik ya. Penampilan diri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbisnis ya. Ini harus benar-benar kita perhatikan ya teman-teman, sebagai bisnis SR12, Anda sebagai pebisnis, Anda sebagai ownernya, ya, Anda sebagai owner dari usaha yang Anda jalankan saat ini, maka Anda harus melakukan grooming yang baik, ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang, ketemu dengan konsumen, ketemu dengan mitra Anda, ya grooming dengan baik, penampilan diri Anda harus dijaga, ya. Jangan Anda samakan ketemu dengan orang lain dengan pakaian Anda di rumah hari-hari gitu ya. Nah, kita harus dibedakan. Kalau ketemu dengan konsumen, kita harus rapih dari pemakaian kita, dari celananya atau mungkin roknya atau lain-lainnya. Itu harus gunakan yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Terus juga alas kakinya. Nah, ya. Jadi kita harus berpenampilan yang baik, jadi agar dinilai baik juga. Kadang-kadang di luar sana banyak juga orang yang melihat seorang itu dari penampilannya. Jadi kita harus eh, memperbaiki diri kita dengan grooming yang baik. Ya. Seperti apa sih grooming yang baik? Ya kita harus memelihara penampilan pribadi kita. Ya kita harus rapi, harus wangi, ya berpakaiannya yang rapi, ya berpakaiannya yang sesuai, ya nggak yang terlalu compang-compang gitu ya. Terus juga kita harus berhias dengan proporsional. Kalau misalnya kita mau ketemu dengan konsumen atau mungkin kita mau ada training, kita mau ada meeting dan lain-lainnya. Nah kita harus berhias dengan proporsional gitu kan. Nah kecuali kalau misalnya kita mau undangan ya mungkin kita bisa berhias dengan agak lebih menor-menor gitu ya. Nah, terus menggunakan parfum ya, pakai parfum Bupri yang wangi ya, yang ramah di hidung, ramah juga di ramah lingkungan. Nah, terus kita berbicara baik-baik, mendengarkan dengan baik. Ini yang paling penting ya. Kita mendengarkan yang baik. Kita sebagai pebisnis, kita sebagai penjual, kita sebagai sales harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak berbicara dibanding mendengarkan. Ya, banyak terjadi di luar sana ya pebisnis yang keliru, sales yang gagal karena sales merasa dirinya adalah yang paling mengetahui dari produknya, dia paling mengetahui dari produk yang dijual. Nah, ya, jadi kita harus lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu agar kita bisa tahu nih apa yang memang sebenarnya menjadi kebutuhan dari konsumen kita, ya. Terus juga duduk dan juga berjalan dengan baik, ya. Kalau kita di luar, kita sebagai pembisnis, orang akan melihat kita sebagai pembisnis, maka kita harus melakukan memposisikan diri kita dengan baik, ya. Oke ya, mungkin cukup materi hari ini. Nanti juga nih kita akan direkam hari ini. Nanti akan kita share ya. Share rekamannya akan dibagikan ke teman-teman. Begitu juga dengan materinya ya. Materinya akan di-share. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin cukup untuk materi hari ini. Saya akan serahkan kembali ke Kakak Cindy.
Oke, baik Coach Iksan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Materinya yang Coach Iksan berikan hari ini benar-benar sangat, sangat, sangat kita butuhkan ya. Dan teman-teman dari tadi komennya juga. Dan teman-teman juga dari tadi komennya juga, iya Coach, benar. Oh iya Coach, benar nih ternyata gitu ya. Ternyata betul banget ini ya, Mbak Winda ya dari Jayapura ya. Ternyata yang teman-teman banyak sekali bertemu pelanggan dan memang karakternya yang berbeda-beda ya. Oke, kalau gitu Coach Iksan, kita masuk ke sesi tanya jawab, bisa? Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah teman-teman nih, kalau misalkan masih ada beberapa pertanyaan tentang konsumen, boleh banget nih ditanyakan langsung sama Coach Iksan. Boleh langsung pakai langsung di unmute aja suaranya atau boleh chat di room chat ya. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Kita akan buka 3 sesi pertanyaan aja ya. Boleh silahkan, ada yang mau bertanya? Nah, yang minta materinya boleh. Nanti kita Izin kirimkan bertanya. materinya ya. Nanti boleh chat Coach Iksan. Tadi nomornya Coach Iksan sudah di-share? Boleh di-share Coach Iksan? Oke, nanti biar di-share sama Coach Iksan. Oke. Oke, teman-teman juga yang hadir pada hari ini jangan lupa untuk absen ya. Nah, untuk penilaiannya nanti di forum di linknya akan muncul kuesioner. Nanti teman-teman tinggal isi poin 1 sampai 5. Pilihannya ada 1 sampai 5. Kalau misalkan Zoom training ini sangat bermanfaat untuk teman, silakan isi di angka 4 dan 5 ya. Karena ini sangat membantu trainer kita. Ya, dan jangan lupa untuk isi link absennya, namanya, kota asalnya ya. Baik, saya rasa teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Oh, bertanya ada nih, Coach. Ketemu dengan orang yang bilang aku nggak suka susu kambing, aku sudah minum susu yang lain. Penolakan. Nah, ini gimana nih, Coach? Responnya? Oke, ini ada Bu Anastasia Suwandi ya. Kalau misalkan ketemu sama orang yang bilang dia nggak suka susu kambing gitu kan, aku sudah minum susu yang lain. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih dia minum susunya susu apa ya. Kadang-kadang orang penolakan itu bukan berarti dia menolak total atau mungkin dia benar-benar nggak suka susu kambing. Mungkin bisa jadi dia masih belum belum paham ya tentang manfaat dari susu kambing atau mungkin dia sebagai alasan aja nih gitu kan. Nah, kita kalau misalnya ketemu case seperti ini bagaimana? Jadi kita harus coba pahami dulu konsumen kita, pahami dulu dia. Nah, dia minumnya susu apa? Nah, sudah berapa lama dia susunya? Terus dia bilang nggak suka susu kambing, apakah dia pernah coba susu kambing? Kalau dia sudah belum pernah, nah nanti berarti kan dia hanya sebagai ini aja, sebenarnya alasan aja gitu kan. Nah, kalau misalkan dia bisa nanti teman-teman boleh coba dulu aja gitu kan, rasanya sama kok kayak susunya, kayak susu yang susu sapi yang kau minum gitu kan. Nah, kalau misalkan dia nggak suka susu kambing karena pernah nyobain susu kambing gitu kan, pas dicoba ternyata ya aroma perengus dan juga rasanya juga kurang enak gitu kan, bahkan rasanya kayak susu kambing tapi karena mungkin ada campuran-campuran herbal yang lainnya seperti ada jahe dan lain-lainnya gitu kan, terus ada temulawak dan lainnya banyak lah gitu kan. Jadi aromanya tuh suka nggak nyaman gitu kan. Nah, mungkin itu akhirnya membuat dia oh jadi susu kambing begini rasanya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia ternyata pernah minum susu kambing dengan merek lain, nanti kita bisa berikan edukasi gitu kan bahwa susu kambing kita ini rasanya pun juga enak, terus juga nggak beraroma perengus. Nah ya, jadi kalau misalkan penolakan, teman-teman eh, jangan langsung pesimis, tapi kita harus gali dulu apa sih yang membuat eh, dia belum mau gitu kan? Karena saya pun juga pernah bertemu dengan orang ya, dia sebagai kepala yayasan di salah satu di wilayah Tangerang, dia orangnya anti banget sama susu. Kalau misalkan dia beli apa namanya soto sop yang
kalau misalkan dia mesen nih, minta ke office boynya ya, dibeliin apa namanya sop atau soto. Nah, kalau misalkan ada susunya ya, padahal juga OB-nya bilang nggak pakai susu gitu kan. Ternyata dia tahu ya bahwa makanan ini pakai susu, itu langsung dimuntahin. Nah, tapi ketemu dengan saya ajak ngobrol. Nah, sampai sekarang dia konsumsi Gomil Kugot ya. Dia pesan di online gitu kan. Saya arahin pesan di online. Ya, dia sampai sekarang minum. Kalau saya nanti ketemu dengan orang tersebut ya, dia usianya udah 60 tahun gitu. Itu bisa. Jadi apa? Kita harus pahami dulu ya, sebenarnya apa sih yang membuat dia nggak suka susu. Nah, kadang-kadang mungkin ada trauma yang mungkin terjadi sama dia ketika dia minum susu. Nah, kita harus selesaikan dulu sterilisasi itu. Itu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu orang yang mungkin dia ada penolakan, teman-teman jangan langsung, wah kan langsung ditolak. Enggak ya. Teman-teman harus pahami dulu apa sih yang membuat dia nggak mau susu kambing gitu kan. Dia lebih memilih susu lain. Nah, apakah mungkin masalah harga? Nah, ya nanti teman-teman tinggal perbandingan. Kalau misalkan masalah harganya seperti apa? Dia susunya susu apa yang diminum? Kita cek nih bagaimana nutrisinya, bagaimana vitaminnya. Kita perbandingkan dengan susu kita. Oh, kalau misalkan secara harga dia lebih harganya sekian, misalkan susu kita 52.000, susu dia dengan dengan gram yang sama 200 gram misalkan eh, berapa? 50.000 ya, beda selisih atau mungkin 45.000. Nah, kita bisa berbandingkan Kak ya dengan harga sekian, tapi ini vitaminnya, nutrisinya ini sangat berbanding jauh sekali. Jadi kakak nambah nambah sedikit ya secara biaya nambah 5.000, tapi dapat eh, vitaminnya, nutrisinya ini sangat-sangat lebih setara yang harganya udah ratusan ribu seperti itu ya. Itu Oke, seperti itu ya Kak. Nah, tadi nih Coach ada lagi yang mau bertanya, cuman raise hand. Boleh nih Bu Endang dari boleh, Taiwan. Boleh Bu, Masya langsung aja Allah. di-unmute. Ya, Dari Taiwan Assalamualaikum, ya, Coach. jauh-jauh nih. Waalaikumsalam Ibu, Bu Endang. Hmm. Izin bertanya, Coach. Ini kan saya kan bulan Juni itu kan ada basar ya di Ya. Taiwan tuh. Tapi boleh titip produk, cuma per produk itu dipotong 10 NT, 10 dolar Taiwan ya. Itu cara itunya bagaimana, Coach? Terus yang kedua, saya kan ada ya calon marketer tuh ya. Cuma pas di prospek katanya mau gitu. Pas itu kan katanya nanti itu enggak karena mungkin sebelumnya pernah tahu mungkin atau kenal dengan SR12 ya. Cuma ada kekecewaan seperti itu karena barangnya mungkin belinya itu karena di online ya, mungkin tidak cocok atau apa. Jadi mengarahnya kesalahannya itu kepada SR12 gitu. Itu cara penanganannya bagaimana, Kos? Terima kasih untuk jawabannya. Siap, terima kasih Bu Endang. Tadi yang pertanyaan pertama, Ibu mau buka bazar bagaimana Bu? Ada kan 10 dolar Taiwan itu apa? Untuk Boleh, tapi itu diambil 10 dolar Taiwan untuk Palestina karena memang dasarnya itu untuk Palestina gitu. Itu cara hmm, mengelolanya maksudnya kita ambil dari uang pribadi kita atau dari produk itu gitu. Cara itu uangnya. dari Kan kesepakatannya untuk bagaimana Bu? kalau kesepakatan ya boleh titip, cuma per produk diambil 10 NT. 10 dolar 10 Maksud saya 10 dolar Taiwan berarti di angka 10 itu 5.000. 5.000. Iya. Oke. Terus yang kedua, Yang kedua, cara mengatasi itu kan mungkin sebelumnya pernah kenal SR12 dari orang lain gitu. Cuma pas dia beli skincare sama saya kan tanya gitu ya satu paket berapa gitu. Terus saya juga dulu pernah kan ada 2 orang tuh, ada 2 orang. Jangan, itu kan saya pernah juga enggak cocok itunya apa namanya kayak palsu kayak gitu tuh. Terus muka saya itu hancur katanya kayak gitu gitu tuh. Mungkin belinya juga karena di online ya, bukan di agen resmi. Dia juga oke. bilang seperti itu. Oke, Bu Endang. Yang pertama mungkin kalau masalah bazar itu biasa kesepakatan dari bazar itu bisa aja gitu kan. Karena juga yang penting kan tidak mengurangi pada saat Ibu menjual produknya itu tidak sampai dengan di bawah harga. Nanti tinggal kesepakatan aja dengan pihak bazarnya.
Terus kalau yang kedua terkait mungkin ada orang yang sudah pernah menggunakan produk SR12. Nah, mungkin nanti Ibu tinggal tanyakan aja verifikasi ke dia. Oh iya, kamu sudah pakai produk SR12, pakai produknya apa? Kamu pas kapan belinya? Nah, terus pemakaiannya bagaimana? Nah, kita harus tanya dulu nih Bu, detail dulu nih ya. Jadi kadang-kadang banyak orang juga mungkin dia menggunakan pemakaiannya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ya, jadi hasilnya nggak maksimal, tapi dia menyalahkannya ke produknya, gitu. Ini banyak terjadi, banyak gitu kan. Banyak juga orang nggak mau disalahkan gitu ya. Padahal dia cara penggunaannya mungkin yang keliru. Tapi kita harus validasi dulu. Pada saat dia penggunaan produk SR12 sebelumnya itu pas tahun kapan ya. Terus juga bagaimana pemakaiannya sebelumnya dia menggunakan produk apa. Nah, itu kita harus tahu apa sih yang menjadi dia hingga akhirnya nggak cocok dan lainnya gitu ya, karena kadang-kadang banyak orang yang gitu, dia bilang nggak cocok padahal mungkin pemakaiannya nggak ini atau mungkin pemakaiannya berlebihan gitu. Nah, kita harus validasi dulu. Jadi kalau misalkan nanti ibu ada orang temennya yang mungkin mau beli produk ke ibu, nanti ibu tinggal validasi dia kebutuhannya apa dulu nih permasalahannya, jadi biar nanti ibu bisa memberikan bahwa produk S12 ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu paling Bu Endang, tinggal nanti divalidasi aja ya. Sering banyak kayak yang orang begitu ya, udah dia menggunakan produk C12 mungkin nggak cocok gitu kan, tapi dia baru makainya sebentar Bu ya, belum makainya baru makai berapa hari ya, bilang langsung nggak cocok udah langsung ganti. Nah, jadi ini nyalahin produknya, padahal untuk penggunaan skincare ini kan butuh waktu yang mungkin cukup lama, karena kalau kita menggunakan produk skincare biasanya kita menggunakan produk lain. Nah, biasanya kan kulit ini harus menyesuaikan kan, nah menyesuaikan kandungan-kandungannya dari produk-produk yang sebelumnya. Ya nanti mungkin kalau misalkan nanti masalah produk lebih detailnya nanti bisa tanya ke Kak Cindy gitu kan, lebih paham lah tentang produk skincare. Atau mungkin kalau ke herbal bisa tanya ke Mbak Zora. Seperti itu paling Bu Endang. Semangat Bu Endang ya di Taiwan ya, bisa ekspansi ya di wilayah-wilayah Taiwan, Asia dan sekitarnya nih. Masya Allah. Oke, Terima Masya kasih, Allah. Coach. Terima kasih Coach Iksan untuk jawabannya. Baik teman-teman, kita masuk ke satu pertanyaan lagi nih. Ada lagi Coach yang bertanya, Oke. bagaimana jika di awal ada calon konsumen tertarik nih, tapi belum sampai deal untuk beli produk kita? Treatment supaya biar deal nih dok, Coach, gimana caranya biar sampai deal bisa beli produknya? Oke, ya banyak gak ya ada orang yang kayaknya dia tertarik banget gitu kan, antusias pas lagi ketemu sama kita dan nanya, tapi belum ada beli produk kita juga gitu ya. Nah, ya ini biasanya kadang-kadang orang seperti ini butuh data, mereka juga butuh data, mereka butuh pengambilan keputusan. Mungkin bisa saja dia tertarik dengan produk kita karena dari penawaran kita pun juga menarik perhatian mereka, sehingga mereka juga ada ketertarikan untuk mengetahui dari produk kita. Nah, tapi secara kebutuhan mereka belum betul-betul butuh sekali butuh produk kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dia bisa beli produk kita atau mungkin deal. Nah, kita harus paham dulu nih apa sih menjadi kebutuhan mereka. Ya, jadi biasanya kenapa konsumen tertarik, kita lebih sering menceritakan tentang produk kita. Tapi kita nggak memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita gitu ya, kebutuhan dia apa ya, apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga kita bisa berikan solusi. Nah ya, kalau kita sudah tahu permasalahan apa, barulah kita berikan bahwa produk ini ya bukan hanya untuk selain manfaatnya ini bisa juga nih untuk yang ini bla 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 bla. Jadi dia punya keyakinan bahwa memang produk ini bukan hanya sekedar produk, tapi memang produk ini adalah produk yang memang dibutuhkan oleh dia. Nah, seperti itu paling Bu Atma. Jadi harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita. Dia sudah tertarik karena memang kita menjelaskan produknya detail, kita menjelaskan produknya juga spesifik, manfaatnya juga bejibun kita tawarkan, tapi belum ada yang kena serak, belum butuh nih dia. Kenapa? Karena dia belum ada yang kena dengan solusinya nih. Nah, jadi teman-teman tinggal nanti Bu Atma tinggal tanyakan nih, Bun, kira-kira ada permasalahannya apa? Apa sih yang menjadi kebutuhannya? Ya, baru nanti produk kita sebagai solusi. Itu paling semangat. Oke, terima kasih Coach Iksan. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi kita sudah masuk sesi tanya jawab bersama Coach Iksan. Jadi intinya gini, kalau memang misalkan kita sebagai penjual, kita kan menjual produk dan kita juga tidak cuma menjual produk ya, tapi kita juga menjual skill. Dan dari banyaknya calon konsumen kita dengan karakter yang berbeda, tapi kalau kitanya
bisa menjual skill kita dengan baik, skill dengan dengan menjadi konsultan yang baik, pendengar yang baik, itu bisa menjadi nilai plus teman-teman semuanya ya. Nah, yang pasti tadi kata Coach Iksan, kenali jenis konsumennya supaya lebih mantap lagi nih ketika berkonsultasi gitu ya Coach. Oke, teman-teman yang belum isi link absen, silahkan isi dulu link absennya. Ya, baik. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di meeting Zoom selanjutnya. Saya Cindy Oktaviani, mohon maaf bila ada salah kata. Atau mungkin ada tambahan dari Coach Iksan untuk menutup? Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi di Zoom kita pada siang hari ini. Semua teman-teman semangat semuanya. Intinya bagaimana kita bisa mengenal konsumen lebih dekat, kita juga harus kenal diri kita sendiri ya. Kita harus pahami diri kita seperti apa, baru nanti kita harus pahami juga bagaimana karakter konsumen kita. Jadi biar kita menemukan satu frekuensi dengan konsumen kita. Ya, teman-teman semuanya Mitra 12 semangat selalu dalam menjalankan bisnis SR12. Saya Ihsan Fajri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Iksan. Waalaikumsalam Saya Cindy warahmatullahi Oktaviani wabarakatuh, pamit Coach. Terima kasih, juga. Coach. Terima kasih, Sehat Kak semuanya Cindy. buat Mitra SR12 dan tunggu lagi Zoom meeting selanjutnya. Assalamualaikum.